Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasidah Alganiati, NPM 1951040405 dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip pengukuran risiko. Jadi pengukuran risiko di sini adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecil risiko yang akan terjadi. Kenapa pengukuran risiko ini dilakukan? Karena untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus bisa melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan. Kemudian ada prinsip-prinsip dari pengukuran risiko, yaitu yang pertama ada transparansi, yang mana transparansi ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas khususnya transaksi dibeberkan secara terbuka. Kalau misalnya tidak ada transparansi dari manajemen risiko itu sendiri, misalnya tidak ada transparansi dari transaksi apapun yang dilakukan, itu menjadi sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal dan bisa menjadi masalah yang besar. Maka perlu dilakukan transparansi ini. Terus kemudian yang kedua yaitu pengukuran yang akurat. Nah, prinsip yang kedua ini mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko. Terus yang ketiga yaitu informasi yang berkualitas yang tepat waktu. Yang mana di sini menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini, prinsip ini seperti membuat pola pemantauan yang konstan atau konsisten lah. Terus yang kelima yaitu independensi, yang mana prinsip ini berbicara tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok lainnya. Kemudian yang keenam ada prinsip pola keputusan yang disiplin. Kemudian yang ketujuh ada prinsip kebijakan, yang mana prinsip dari nomor 7 ini tujuan dan strategi manajemen risikonya suatu perusahaan dirumuskan dalam sebuah polis atau manual atau bisa juga dengan prosedur, tapi harus jelas. Jadi dari ketujuh prinsip ini menjadi penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja, suatu model manajemen risiko yang handal. Jadi prinsip ini tuh menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu dimensi yang diukur. Jadi pengukuran risiko ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko. Gunanya apa? Untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Ada dua dimensi yang harus diukur. Yang pertama yaitu frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Kita lihat dari besarnya kemungkinan kejadian. Artinya berapa besar kemungkinan suatu peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Kemudian yang kedua yaitu keparahan dari kerugian. Jadi di sini besar kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada sahabat Tigani yang telah membacakan materi pertama. Untuk yang selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, lanjutan dari materinya sahabat Tigani. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi atau bagian pengukuran tersebut antara lain. Yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya atau jumlah kejadian yang terjadi. Terus ada B, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial seorang manajer, resiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Dalam pengukuran kerugian, manajer resiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposures yang lain. Terus kadang-kadang akibat akhir
akhir dari variable atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Terus lanjut, pengukuran frekuensi kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya ada 4 kategori kerugian. Yang pertama almost nil atau hampir nihil atau tidak ada. Nomor 2 slight, sedikit hampir tidak ada. Nomor 3 moderate, sedikit ada. Yang keempat ada definite, pasti ada. Nah, dalam mengukur besarnya suatu resiko sebaiknya menggunakan ukuran rupiah atau satuan uang. Dari hasil pengukuran risiko tersebut, maka kerugian yang menimpa seseorang atau perusahaan dapat dikategorikan dengan skala sebagai berikut. 1 sama dengan kerugian sangat kecil, 2 sama dengan kerugian kecil, 3 kerugian yang menengah, 4 kerugian besar, 5 kerugian sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalian ke teman-teman dan sahabat yang meneruskan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Setika. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Sony Irawan, yaitu menentukan keparahan risiko. Tahapan dalam penilaian risiko yaitu yang pertama identifikasi risiko atau risk identification merupakan proses menemukan, mengenali, dan menggambarkan risiko. Daftar risiko secara komprehensif disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menciptakan, meningkatkan, mencegah, menurunkan, memperlambat, atau menunda pencapaian tujuan. Yang kedua, memperkirakan risiko atau risk estimation atau analisa risiko. Risk analysis merupakan proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko. Analisis risiko melibatkan pertimbangan dari penyebab dan sumber risiko, konsekuensi positif dan negatif, dan tingkat keparahan atau shape rate jika terjadi, dan seberapa sering kemungkinan risiko tersebut terjadi dalam satuan waktu. Selanjutnya, pengukuran risiko dengan cara yang sederhana, yaitu mengukur risiko. Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, maka manajer risiko bisa melihat tinggi, rendah, dan besar kecilnya risiko yang dihadapi, dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran risiko, maka bisa dilakukan prioritisasi risiko yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung dari karakteristik risiko. Selanjutnya, kesimpulan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko yang mana yang paling relevan? Prinsip-prinsip pengukuran risiko adalah transparansi, pengukuran yang akurat, informasi berkualitas yang tepat waktu, diversifikasi independensi, pola keputusan yang disiplin. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.